Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi kurban. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan doa dulu. Ayo bareng-bareng baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arba binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana futhal arifin. Oke. Kita masuk ke materi. Pada kali ini akan membicarakan tentang kurban. Kurban dalam istilah fikih yaitu hewan yang biasa disebut dengan al-ubhiyah, bentuk jamaknya al-adhahi. Secara bahasa kurban berasal dari kata qurraba yang berarti maknanya dekat. Secara syariat kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. A. Hukum kurban. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, hukum kurban, silakan anak-anak yang tahu apa hukum kurban. Oke, betul. Pelaksanaan kurban itu hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Untuk melaksanakan kurban, orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh, sesuatu yang tidak disukai Allah maupun Rasulnya. B. Rukun-rukun kurban. 1. Adabhu atau pekerjaan menyembelih. Yang kedua, dabih, orang yang menyembelih. 3. Hewan yang disembelih. Dan 4. Alat untuk menyembelih. C. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Silakan dari kalian ada yang mau menyebutkan tata caranya? Oh iya, silakan. Oke. Yang pertama, menghadap kiblat, baik yang menyembelihnya maupun hewan kurban yang akan disembelih. Yang kedua, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membaca sholawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, membaca takbir 3 kali dan tahmid sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kelima, membaca doa menyembelih, yaitu Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Doa yang tadi dibacakan itu jika yang menyembelih adalah pekurbannya. Tapi kalau menyembelih untuk orang lain, maka lafaz minni diganti dengan menyebut nama orang yang berkurban. Misalnya yang berkurban itu atas nama Hasan, maka Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min Hasan ya karim. Selanjutnya D. Ketentuan hewan kurban. Jenis
binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban itu adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut ialah unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau itu boleh untuk berkorban sejumlah 7 orang. Sedangkan kalau kambing itu hanya untuk 1 orang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, yang artinya kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 atau yang dinamakan dengan hari tasyrik. Selanjutnya pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Selanjutnya yang terakhir yaitu hikmah pelaksanaan kurban. Silakan dari kalian bisa menyebutkan apa saja hikmah dilaksanakannya kurban. Ya betul, silakan yang lain. Oke betul, silakan ada lagi. Oh yang di belakang itu silakan. Ya makasih. Ya mari kita ulang. Hikmah pelaksanaan kurban. 1. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari mulai tanggal 10 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. 4. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Mungkin itu materi yang dipelajari pada kesempatan siang ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat, dipahami sehingga bisa diaplikasikan di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya kita tutup dulu dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.